Pajonga Daeng Ngale lahir di Takalar pada tahun 1901. Ayahnya Hajina Daeng Masaung Ilanggari Mangkura dan ibunya Hapipah Daeng Ngintang adalah keluarga bangsawan Makassar yang disegani. Sejak muda, Pajonga menunjukkan karakter yang kuat, seorang muslim yang taat, nasionalis sejati, dan pejuang yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan atau kekayaan. Ia dikenal ikhlas, jujur, dan berpendirian teguh. Jiwa kepemimpinan dan cintanya pada tanah air mulai tumbuh di antara pohon lontar dan debur ombak pesisir Takalar. Tahun 1934, Pajonga Daeng Ngale diangkat sebagai Karaeng atau Kepala Pemerintahan Distrik Polombangkeng. Tapi jabatan ini bukan tentang kekuasaan. Bagi Pajonga, ini adalah amanah. Ia membawa rakyatnya menghadapi berbagai tekanan kolonial Belanda, mengatur pemerintahan lokal sambil diam-diam menyusun perlawanan. Pemuda-pemuda Takalar dan sekitarnya mulai berkumpul di rumahnya. Diskusi, pelatihan, dan doa menjadi denyut awal pergerakan bawah tanah. Oktober 1945, Pajonga Daeng Ngale bersama para bangsawan Sulawesi Selatan menghadiri konferensi raja-raja di Yogyakarta. Keputusan mereka tegas, hanya Republik Indonesia di bawah Gubernur Samratulangi yang sah. Sekembalinya ke Sulawesi, Pajonga mendirikan Laskar Gerakan Muda Bajeng, sebuah kekuatan militer rakyat yang dengan disiplin dan keberanian menghadang kekuatan Belanda. Bajeng bukan hanya markas, tapi simbol keberanian, tempat api perjuangan menyala. Juli 1946, Konferensi Malino digelar oleh Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur, boneka kolonial. Pajonga Daeng Ngale menolak tegas. Ia tahu ini adalah siasat memecah belah bangsa. Maka digelarlah konferensi Laskar se-Sulawesi Selatan. Dari sinilah LAPRIS lahir. Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, sebuah aliansi 19 laskar rakyat, dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo dan sekretaris jenderalnya, Robert Walter Monginsidi. Satu suara, satu tujuan, merdeka atau mati. Perlawanan makin keras. Belanda gusar. Maka pada 13 Februari 1948, Pajonga Daeng Ngale dan Laskar Lipang Bajeng ditangkap di Pangkajene. Dibawa ke Makassar, bukan untuk dialog, tapi penjara. Ditahan tanpa proses, semata-mata karena takut pada pengaruhnya yang terus meluas. Namun tembok besi tak mampu memadamkan bara perjuangan di dadanya. Juli 1946, Konferensi Malino digelar oleh Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur, boneka kolonial. Pajonga Daeng Ngale menolak tegas. Ia tahu ini adalah siasat memecah belah bangsa. Maka digelarlah konferensi Laskar se-Sulawesi Selatan. Dari sinilah LAPRIS lahir. Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, sebuah aliansi 19 laskar rakyat,
dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo dan Sekretaris Jenderalnya, Robert Walter Monginsidi. Satu suara, satu tujuan, merdeka atau mati. Dua tahun kemudian, Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pajonga dibebaskan, tapi perjuangannya belum selesai. Ia bersama pimpinan laskar menuntut pembubaran RIS dan pemulihan NKRI secara utuh. Pajonga tidak hanya pejuang revolusi, tapi juga penjaga kesatuan bangsa. Februari 1958, pejuang itu menghembuskan nafas terakhirnya. Tenang, namun dengan sejarah yang gemuruh. Baru pada tahun 2006 bangsa ini sadar. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Nama Pajonga Daeng Ngale Karaeng Polombangkeng akhirnya kembali terpatri dalam sejarah bangsa. Tidak ada kemerdekaan yang datang dari diam. Tidak ada kehormatan tanpa perjuangan. Dari tanah Takalar, dari jiwa pejuang Makassar, dari keberanian seorang Karaeng, kita belajar bahwa tanah air ini dibangun dengan darah, air mata, dan kesetiaan. Pajonga Daeng Ngale, engkau tidak dilupakan. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa like, komentar, dan bagikan. Mari kita terus jaga tradisi, warisan budaya, dan kearifan lokal karena tradisi adalah jati diri kita.